mengenai stimulasi perkembangan anak, sekarang saya akan membahas khusus tentang aspek gerak kasar anak. Karena sebelumnya kita sudah memahami tentang apa yang dimaksud dengan gerak halus. Sekarang kita juga perlu memahami apa itu kemampuan gerak kasar. Kemampuan gerak kasar merupakan kemampuan gerak yang menggunakan otot-otot besar di tubuh kita. Kemampuan ini kita gunakan untuk segala kegiatan yang kita lakukan sehari-hari seperti berjalan, duduk, menggerakkan kepala, dan segala hal termasuk dalam menggerakkan lengan-lengan kita. Sama seperti aspek perkembangan lainnya, aspek gerak kasar juga berkembang seiring dengan bertambahnya usia anak dan sangat perlu dilatih atau distimulasi di usia awal sebagai fondasi kemampuan di masa depannya. Salah satu kemampuan gerak kasar yang harus dilatih pada anak yang menuju usia 1 tahun adalah kemampuan berdiri dengan berpegangan. Sebelum anak dapat berdiri sendiri, anak terlebih dahulu perlu dilatih dengan berdiri sambil berpegangan. Berdiri dengan berpegangan ini melatih kekuatan otot kaki, perut, punggung, dan vestibular anak atau indera yang berkaitan dengan keseimbangan tubuh. Nah, kalau dari Pak Anwar atau Bu Ita, apakah ada yang ingin sharing atau berbagi pengalaman terkait perkembangan anaknya dalam kemampuan berdiri ini? Kalau anak saya baru bisa sangat sebentar dok berdiri berpegangan seperti itu. Masih cenderung jatuh yang duduk gitu. Makanya biasanya kita biarkan berdiri berpegangannya di kasur atau alat mainnya dia. Ya kan Pak? Iya dok, seperti masih keberatan gitu. Jadi pasti masih doyong. Oh begitu. Kira-kira sudah bisa berapa lama berdiri berpegangan seperti itu? Nggak sampai 10 hitungan deh dok kayaknya. Memang harusnya sudah bisa berapa lama ya dok? Jadi kalau mengacu pada KPSP, anak diharapkan sudah dapat berdiri dengan berpegangan pada benda di sekitarnya seperti kursi atau meja selama setidaknya 30 detik di usia 1 tahun. Wah, anak saya belum bisa tuh dok. Gimana ya? Kalau boleh tahu anaknya usia berapa ya Pak? Belum 1 tahun sih dok. Kalau begitu, Bapak dan Ibu belum perlu khawatir. Kemampuan berdiri ini munculnya bertahap. Sebelum bisa berdiri, bayi akan belajar melatih keseimbangan dan menguatkan ototnya. Pada awalnya, sejak usia 6 bulan, mereka sudah dapat diberikan bantuan secara fisik dengan cara orang tua memegangi bagian bawah ketiak atau memegangi sekitar pinggulnya dengan anak berada dalam posisi berdiri sehingga anak dapat merasakan berat tubuhnya di kakinya. Awalnya, anak akan menaik turunkan kakinya seperti akan melompat. Kegiatan ini dapat melatih kekuatan otot kaki dan pinggul bayi yang dibutuhkan sebagai bekal untuk berdiri. Contohnya akan saya jelaskan pada video berikut. Agar kegiatan stimulasi tetap menyenangkan untuk anak, orang tua bisa pancing anak dengan mainan kesukaannya seperti boneka dalam video ini untuk memunculkan keinginan anak meraih dan menjelajah. Saat anak sudah tertarik, orang tua dapat menggerakkan mainannya ke atas, tapi jangan terlalu cepat, agar anak tidak menjadi frustasi dan tidak kehilangan minat. Bantu anak untuk berdiri sambil memegangi bawah ketiaknya. Tapi ingat, jangan dipaksakan berdiri bila anak belum terlalu kuat berdiri. Lepas sedikit demi sedikit ketika anak terlihat posturnya sudah cukup baik untuk dilepas. Beri bantuan tambahan jika dibutuhkan agar anak tidak terjatuh dan kurangi bantuan sedikit demi sedikit jika anak sudah lebih mampu agar muncul kepercayaan dirinya. Oh gitu dok. Jadi memang butuh dilatih sama kita ya dok. Tidak bisa tiba-tiba muncul sendiri kemampuannya. Stimulasi diperlukan untuk menguatkan dan memantapkan keterampilan berdiri. Saat menstimulasi ini juga merupakan saat yang tepat bagi orang tua untuk memunculkan rasa percaya diri anak dan rasa aman. Pada saat berlatih berdiri tentunya akan ada kemungkinan anak terjatuh. Maka dari itu perlu diantisipasi agar lingkungan sekitar aman apabila anak jatuh. Sediakan lingkungan yang aman untuk anak berlatih dan pada saat anak terjatuh, reaksi dari orang tua atau pengasuh pun hendaknya tidak terlalu berlebihan. Agar anak tidak menjadi kaget dan takut untuk mencoba kembali. Oh oke, saya paham dok. Seiring bertambahnya usia dan bertambah kuatnya otot anak akan membutuhkan bantuan yang semakin sedikit dari pendamping dan akan menggunakan tangannya untuk berpegangan pada benda di depannya.
Hal ini umumnya karena kekuatan otot dan keseimbangan anak belum cukup baik untuk sepenuhnya menopang berat tubuhnya sendiri dengan kakinya. Namun pada usia 9 bulan diharapkan anak sudah mulai dapat berdiri dengan berpegangan pada benda di sekitarnya, dan di usia 11 bulan anak sudah dapat bertahan dalam posisi berdiri tanpa berpegangan walau sebentar. Untuk itu penting bagi orang tua untuk menyediakan benda yang dapat membantu anak berdiri dengan aman di sekitar tempatnya bermain, seperti kasur, kursi, meja pendek, dan lain-lain. Iya juga sih dok ya, jadi lebih memudahkan anak kalau ingin berlatih berdiri di mana-mana gitu ya dok ya. Iya begitulah Pak. Nah berikut saya ada lagi nih contoh cara menstimulasinya Pak. Kita lihat video berikut ya. Nah pada video kali ini kita melihat orang tua menggunakan kursi pendek untuk melatih anaknya. Kursi pendek dicarikan yang sesuai dengan tinggi anak, di mana saat anak duduk, lutut dan kaki akan membentuk sudut tegak lurus. Ini menandakan kursi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dengan aktivitas anak berdiri duduk seperti ini akan menguatkan otot-otot kaki, punggung, dan melatih juga keseimbangannya. Kalau kita perhatikan aktivitas tadi dilakukan dengan posisi anak masih bisa berpegangan atau bersandar pada sofa atau bisa juga meja kecil yang aman. Hal ini agar saat anak tidak seimbang, ia dapat berpegangan sehingga anak merasa lebih aman. Oh, aktivitas demikian juga bisa menguatkan otot-otot dan melatih keseimbangan anak ya dok? Iya Bu, jika anak sudah bisa lebih stabil, kita juga dapat memvariasikan tinggi objek pegangannya. Berpegangan pada objek yang berbeda tinggi akan membuat anak melatih variasi dari stabilitas tubuhnya. Wah iya ya, kita orang tua kadang nggak terpikir loh ini dok. Iya Pak, tidak masalah. Kan sekarang jadi lebih tahu cara-cara stimulasinya. Iya dok, akan kami coba nanti sama anak kami dok.